Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Resmi Kemendikbudristek Luncurkan Kurikulum Merdeka. Sahabatku, silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video berikut ini. Resmi Kemendikbud luncurkan kurikulum Merdeka sebagai nama resmi kurikulum prototipe. Kabar terbaru datang dari penyampaian Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Merdeka Belajar episode ke-15 dengan topik utama yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Belajar yang disiarkan secara live melalui kanal YouTube resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu Kemendikbud RI. Kita ketahui bahwa Merdeka Belajar sudah hingga episode ke-15. Banyak sekali pembahasannya, mulai dari episode pertama tentang Merdeka Belajar, episode kedua Kampus Merdeka, episode ketiga perubahan mekanisme BOS, episode keempat tentang program sekolah penggerak, episode kelima yaitu program guru penggerak, dan hingga akhirnya episode ke-15 yang merupakan episode terpenting yaitu kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Sahabatku, krisis belajar mengajar. Dalam paparan tersebut disampaikan bahwa krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Ini merupakan krisis yang harus segera diatasi oleh pendidikan di Indonesia. Terlebih lagi, krisis pembelajaran diperparah oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan learning loss atau hilangnya pembelajaran yang menimbulkan meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Sahabatku, jadi pada pandemi COVID-19 ini terjadi krisis pembelajaran, ya, sehingga menyebabkan learning loss atau pembelajaran yang menimbulkan tidak meningkatnya kesenjangan pembelajaran. Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun kelas 1 SD adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Sedangkan setelah pandemik, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan, atau kondisi ini disebut learning loss atau literasi learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Dan untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan 5 bulan. Penyederhanaan kurikulum. Dari adanya kondisi seperti yang dijelaskan di atas, tentu saja Kemendikbudristek tidak hanya diam saja. Penyederhanaan kurikulum menjadi solusi. Penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus, yaitu kurikulum darurat yang lebih efektif untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Dari hasil survei diketahui bahwa sekolah yang pada saat pandemi hasil belajar siswanya sudah 12 bulan pembelajaran memberlakukan kurikulum 2013 mengalami learning loss selama 5 bulan. Sedangkan sekolah yang memerlukan kurikulum darurat atau penyederhanaan kurikulum mengalami learning loss hanya 1 bulan.
Ini merupakan data yang sangat dahsyat. Ini menunjukkan bahwa kepadatan materi yang selalu dipaksakan tidak memiliki dampak positif terhadap keberhasilan belajar siswa. Justru dengan materi yang esensial menjadi lebih berhasil. Penetapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan nama resmi dari kurikulum prototype. Tahu kurikulum paradigma atau kurikulum paradigma baru yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Dalam kurikulum merdeka, ini Kemendikbud juga masih menjadikannya sebagai opsi atau pilihan bagi sekolah-sekolah. Apa syarat sekolah bisa menerapkan kurikulum ini? Syaratnya hanya satu, bahwa kepala sekolah dan guru sebagai wakil dari satuan pendidikan memiliki keinginan untuk menerapkannya, untuk membantu menghilangkan learning loss ini dengan ketentuan sekolah mau untuk mempelajari karakteristik serta sistem dari kurikulum merdeka ini. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Pertama, tahap 1, sejenak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka sudah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau PSP dan SMK Pusat Keunggulan atau SMK-PK sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TKB, SD dan SLB kelas 1 dan 4, SMP dan SMPLB kelas 7, serta SMA dan SMA SLB dan SMK kelas 10. 2. Tahap kedua yaitu mulai dari tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan dapat memiliki untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing mulai dari TK, B, kelas 1, 4, 7, dan 10. 3. Tahap ketiga, 3 pilihan yang dapat diputuskan satu pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama, menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah tersedia. Menggunakan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Kemudian penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk saling bersinergi mensukseskan kurikulum merdeka ini. Penyediaan perangkat ajar, buku, teks, bahan ajar, dan pendukung. Perangkat ajar atau buku teks, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, kurikulum operasional sekolah, serta modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila disediakan melalui platform digital bagi guru. Sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan BOS reguler atas dukungan Pemda dan yayasan. Buku cetak dapat dibeli menggunakan dana BOS melalui Siplah atau cetak mandiri. 2. Pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda. Pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui micro learning di aplikasi
digital. Penyediaan berbagai narasumber dalam pelatihan kurikulum merdeka, misalnya melalui pengimbasan dari sekolah penggerak, berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk e-book, video, podcast, dan lain-lain yang dapat diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan atau flash disk. Berikutnya, guru membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik, baik dalam adopsi kurikulum merdeka, baik di sekolah maupun di komunitasnya. 3. Jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Apa yang menjadikan kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya? Yaitu efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan, rancangan, dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Apa arahan perubahan kurikulum? Apabila struktur kurikulum saat ini yang kurang fleksibel, jam pelajaran ditentukan per minggu, namun dalam kurikulum merdeka struktur kurikulum yang lebih fleksibel, jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam satuan pendidikan. 2. Apabila dalam kurikulum saat ini materi dirasa terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Sedangkan kurikulum merdeka fokus pada materi yang esensial. Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. 3. Implementasi kurikulum saat ini, materi pembelajaran yang tersedia bukan beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. Dalam kurikulum merdeka memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 4. Dalam kurikulum sebelumnya, teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktik baik. Sedangkan dalam kurikulum merdeka, aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik. Sahabatku, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.